Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, jadi Ulul Azmi ini adalah gelar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk Nabi dan Rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan agama Allah. Ada berapa Nabi dan Rasul yang diberikan gelar Ulul Azmi? Nggak tahu. Jadi ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang kedua ada tahu? Nggak tahu. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi, ada yang tahu? Nggak ada. Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir ada siapa Nabi terakhir? Ya, yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa kelima Nabi ini diberi gelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diberi gelar Ulul Azmi? Jadi, pada saat itu Nabi Nuh itu bertugas untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah. Tapi pada saat itu orang-orang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Orang-orang semua menentang, memarahi, bahkan menghina Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebarkan agama Allah sangat lama sekali, tapi yang ikut hanya sedikit. Malah selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan dan ribuan tahun, banyak orang-orang yang masih tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sehingga pada saat itu Allah memberikan azab di kampung yang ditinggali oleh Nabi Nuh. Apa azabnya? Allah beri azab banjir yang sangat besar sehingga semua orang tenggelam. Tapi Nabi Nuh tidak tenggelam. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Nuh berhasil membuat kapal yang sangat besar. Jadi Nabi Nuh beserta orang-orang yang ikut ajarannya selamat dari banjir. Setelah itu ibu mau tanya dulu, ada yang mau ditanyain nggak tentang Nabi Nuh dari kisah yang ibu ceritain tadi? Nggak ada? Biar kita lanjut ke Nabi selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Ada? Nggak ada bu. Nggak ada? Nggak ada bu. Jadi kita lanjut ke Nabi yang kedua. Nabi yang kedua Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Enggak. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim tinggal bersama seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Namrud. Siapa Raja Namrud itu? Raja Namrud itu raja yang jahat. Kenapa? Karena pada saat itu Raja Namrud menyuruh semua orang untuk menyembah patung, berdoa kepada patung. Jadi orang-orang pada saat itu tidak mau berdoa kepada Allah. Jadi mereka itu maunya berdoa kepada patung. Nah, karena Nabi Ibrahim adalah nabinya Allah, jadi Nabi Ibrahim mau semua orang itu menyembah Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada patung. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung
beserta yang dibuat oleh orang-orang di kampung pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan Raja Namrud? Kira-kira nih, apa yang bakal dilakukan Raja Namrud kalau dia tahu bahwasannya patung-patungnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim? Marah. Marah? Iya, benar. Raja Namrud itu sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Jadi, dia memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim. Hukumannya adalah Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Panas lah, Bu. Iya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim diikat, kemudian dikelilingi oleh kayu-kayu, dan kemudian dihidupkan api yang sangat besar. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah nabinya Allah, Nabi Ibrahim ditolong sama Allah. Dengan cara apa? Api yang membakar Nabi Ibrahim, seharusnya kalau api terasa di badan apa? Panas kan? Tapi waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim terasa dingin di badannya. Jadi Nabi Ibrahim tidak kepanasan, tidak terluka, bahkan tidak meninggal sama sekali. Tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak meninggal. Nah, karena ketabahan dan ketangguhan Nabi Ibrahim dalam menyebarkan agama Allah, jadi Nabi Ibrahim diberi gelar Ulul Azmi. Sekarang ibu mau tanya, dari dua nabi yang ibu jelasin tadi, ada nggak yang mau ditanya? Mau tanya apa? Boleh tanya aja. Atau ibu yang tanya nih? Jangan, Bu. Ya, ibu yang tanya ya. Baru ada ibu tanya. Ya, ada ibu yang tanya ya. Kami ibu absen nih. Tadi kita belum absen kan? Belum. Belum. Ya. Nah, sekarang ibu absen sambil ibu tanya ya. Yang ibu sebutin namanya, angkat tangannya ya. Coba Siska dulu. Nah, Siska, ibu mau tanya tadi arti Ulul Azmi apa? Itu nabi yang dikasih Allah gelar karena mereka sabar. Waktu orang jahat mereka waktu orang jahatin mereka nggak marah, malah mereka memiliki kesabaran dan
menyembah dan berdoa kepada Allah. Nah, pertanyaan ibu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar orang-orang menyembah Allah? Siapa yang tahu? Saya Bu, Nah, Siska coba. yang dilakukan Nabi Ibrahim, dia merusak patung-patung berhala agar Raja Namrud sama orang-orang di kampung gak menyembah berhala lagi Bu. Iya benar. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Ada nabi yang ketiga. Nah, nabi yang ketiga itu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini juga hidup di zaman kerajaan. Pada saat Nabi Musa masih kecil, Nabi Musa ini kan di sungai. Gak tahu Bu. Enggak, karena pada saat itu Nabi Musa ditaruh di tempat lain, baru dihanyutkan di sungai. Nah, kemudian Nabi Musa ini ditemukan oleh seorang wanita yang cantik. Nah, wanita itu adalah istri dari seorang raja yang sangat jahat. Padahal wanita itu baik, tapi suaminya jahat. Nama rajanya itu Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini lebih jahat dari Raja Namrud. Kenapa? Karena pada saat zaman Raja Namrud hanya menyuruh orang-orang menyembah patung yang dibuat oleh Raja Namrud. Sementara pada zaman Raja Fir'aun, Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi Raja Fir'aun mau semua orang menyembah Fir'aun, bukan lagi menyembah berhala, tapi menyembah Fir'aun sebagai Tuhan, sebagai Allah. Jadi, tapi karena Nabi Musa adalah nabinya Allah, Nabi Musa tidak mau menyembah Fir'aun walaupun Fir'aun itu adalah ayah angkatnya, karena kan Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Dia tidak mau. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Pada saat itu Nabi Musa menentang untuk menyembah Fir'aun. Jadi, Fir'aun bilang kepada Nabi Musa, kalau kamu memang tidak mau menyembahku, coba tunjukkan kekuatan apa yang kamu miliki yang diberikan oleh Tuhanmu. Pada saat itu Nabi Musa punya tongkat. Nah, tongkat itu terbuat dari kayu. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Nah, kemudian pada saat itu Fir'aun tetap tidak mau percaya bahwasannya dia bilang bahwa Nabi Musa adalah seorang penyihir, bukan kekuatan dari Tuhan, tapi itu kekuatan yang dibuat-buat. Sehingga pada saat itu Nabi Musa dikejar oleh tentara yang banyak untuk ditangkap oleh Fir'aun. Nah, pada saat itu ternyata Nabi Musa lari ke tepi laut. Dia tidak punya jalan lagi mau lari kemana. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika dia nggak tahu mau kemana? Kira-kira Nabi Musa ngapain di tepi laut? Berenang Bu. Berenang? Nggak mungkin karena laut pun sangat luas. Nanti dia bisa tenggelam di tengah laut. Kapal nggak ada Bu. Kapal juga nggak ada. Jadi kira-kira Nabi Musa ngapain? Nggak tahu. Nah, jadi pada saat itu Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan oleh Allah? Tongkat Nabi Musa yang tadi, yang udah berubah jadi ular, kan berubah lagi jadi kayu. Ketika itu Nabi Musa menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan apa yang terjadi? Lautan terbelah menjadi dua, sehingga ada jalan di tengah-tengahnya. Nah, tanpa berpikir panjang, karena tentaranya udah deket tuh, Nabi Musa langsung lari sampai ke ujung tepi pantai yang di ujung. Tapi tentaranya karena tahu ada jalan, tentaranya tetap lanjut mengejar Nabi Musa, walaupun di kanan kirinya ada laut. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Nabi Musa sampai di ujung, lautannya kembali menyatu. Jadi tentara-tentaranya tenggelam di tengah-tengah laut. Sehingga pada saat itu Nabi Musa terbebas dari kejaran tentara-tentaranya Fir'aun, dari Raja Fir'aun juga. Jadi orang-orang itu udah nggak bisa nyembah Fir'aun lagi karena kan Fir'aun udah tenggelam di tengah laut. Sehingga pada saat itu
Nggak ada. Nah, jadi berhubung waktunya juga udah mau habis, ya kan? Kalau mau jam pulang, ibu mau tanya ya, kalian. Ibu mau kalian duduk yang rapi dulu. Ibu mau tanya. Yang tahu angkat tangannya, ya. Jadi dari 3 kisah yang ibu sebutkan tadi, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Siska. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang diambil itu kita harus sabar. Kita nggak boleh jahatin orang yang terjadi kita. Kita harus tetap sabar supaya mereka nanti buat baik sama kita. Ya benar. Jadi kalau kita dijahatin sama orang lain, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Jadi kalau ada teman yang pukul, teman yang marahin kita, kita nggak boleh pukul balik ya. Tapi kita harus sabar. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, kalau itu jahat, nggak boleh dibalas ya. Harus sabar. Kemudian harus memaafkan. Ini Bu Yohana suka pukul itu. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya Hana. Jadi sesama teman itu harus saling menyayangi, nggak boleh jahat ya, nggak boleh ya. Ya udah, kan tadi ibu bilang Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi ada 5. Tapi karena kita udah mau pulang, jadi ibu jelasinnya 3 dulu, yang 2 kita sambung di minggu depan ya. Iya, Tapi Bu. sebelum pulang catat dulu nama-nama nabinya ya. Iya, Bu. Udah selesai.